kembali dengan saya, Sam, teolog Protestan Karismatik. Di BFM channel ini, kiranya kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita semuanya. Tidak henti-hentinya saya terkait situasi COVID-19 yang masih penyebarannya meningkat saat ini, saya mengingatkan kepada kita semua agar kita semua terus berdoa agar COVID-19 ini segera berlalu. Tetap waspada dengan memakai masker dan juga kacamata saat keluar rumah, menjaga jarak dan tidak bersalaman untuk sementara waktu ini, menaati himbauan pemerintah pusat maupun pemerintah daerah terkait dengan kebijakan dalam rangka penanggulangan dan pemutusan mata rantai COVID-19. Doa saya, kita semua tetap dalam keadaan baik dan sehat dalam perlindungan Allah Bapa dan Tuhan kita Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus. Baik, pada kesempatan ini saya ingin membahas beberapa kesulitan dalam Alkitab dan memberi solusi jawabannya. Seberapa jauh Alkitab dapat dipercaya telah menjadi satu masalah besar di abad ini. Sementara itu, ineransi Alkitab atau tidak dapat kelirunya Alkitab dan infalibilitas Alkitab atau tidak dapat salahnya Alkitab terus-menerus digugat oleh para kritikus dan polemikus. Para kritikus dan polemikus selama berabad-abad, khususnya pada masa pencerahan dan pasca pencerahan, telah menganggap kekristenan sebagai agama yang tidak masuk akal atau irasional. Karena kepercayaan kekristenan pada Alkitab yang dianggap banyak mengandung kesalahan dan kontradiktif. Benarkah demikian bahwa Alkitab mengandung banyak kesalahan dan kontradiktif? Kekristenan Injili konservatif mengakui ineransi dan infalibilitas Alkitab. Ineransi itu artinya apa sih? Ineransi itu berarti bahwa Alkitab tidak mengandung kekeliruan. Sedangkan infalibilitas berarti Alkitab bebas dari kecenderungan melakukan kesalahan. Mengapa kita percaya pada ineransi dan infalibilitas Alkitab? Ini dikaitkan dengan inspirasi atau pengilhaman Alkitab, di mana kita mengakui bahwa sumber Alkitab itu adalah Allah sendiri. Meskipun Alkitab itu ditulis oleh lebih dari 40 orang penulis dengan profesi dan latar belakang berbeda dan hidup pada zaman yang berbeda, tetapi kita percaya bahwa Alkitab itu hanya memiliki satu sumber, yaitu Allah sendiri. Nah, Alkitab dalam naskah aslinya apabila ditafsirkan dengan benar akan nyata sepenuhnya benar dalam setiap pengajaran, baik pengajaran yang berkaitan dengan doktrin, sejarah, ilmu pengetahuan, geografi, geologi, arkeologi, filologi, ataupun disiplin pengetahuan lainnya. Dengan demikian Alkitab itu memiliki kredibilitas. Apa yang kita maksud dengan kredibilitas? Kredibilitas berarti dapat dipercaya. Sebuah buku dikatakan atau dianggap dapat dipercaya jika ia benar secara keseluruhan, sehingga dapat dijadikan sebagai pegangan dan pedoman hidup. Nah, perlu saya jelaskan sebenarnya apa yang dianggap sebagai kesalahan atau kontradiksi di dalam Alkitab oleh para kritikus dan polemikus itu sebenarnya adalah satu kesulitan, dua misteri, dan yang ketiga paradoksi. Nah, kontradiksi itu tidak dapat dijelaskan karena melanggar hukum logika. Nah, sedangkan kesulitan, misteri, dan paradoksi tidak melanggar hukum logika. Kesulitan bisa dicari solusinya, sedangkan misteri dapat ditemukan jawabannya. Dan paradoksi bukanlah kontradiksi. Paradoksi adalah sesuatu yang sepertinya bertentangan, tetapi bila diteliti dengan seksama maka sebenarnya tidak bertentangan karena ada penjelasannya. Jadi jika sepertinya ada masalah-masalah di dalam Alkitab, maka kita harus mengingat ketiga hal tersebut tadi: kesulitan, misteri, dan paradoksi. Nah, karena itulah Agustinus memberikan pernyataan yang tegas mengenai situasi ini, yaitu jika kita bingung karena adanya hal-hal yang kelihatannya bertolak belakang di dalam Alkitab, kita tidak boleh mengatakan pengarang Alkitab itu salah. Tetapi bisa jadi, kata Agustinus, satu, manuskrip atau salinan naskah kunonya yang cacat, atau dua, penerjemahannya yang keliru, atau tiga, kita memang belum paham, kita memang belum mengerti. Nah, inilah kadang-kadang
Orang tidak bisa membedakan belum mengerti dengan kekeliruan. Ya, jadi Alkitab itu tidak keliru, tidak salah. Hanya kadang-kadang kita belum menemukan jawabannya atau kita belum mengerti bagian-bagian tertentu di dalam Alkitab. Nah, terkait dengan itu, saya akan memberikan 7 contoh kesulitan dalam Alkitab. 3 contoh dari Perjanjian Lama dan 4 contoh dari Perjanjian Baru. Saya akan menunjukkan bahwa apa yang dianggap oleh para kritikus dan polemikus sebagai kesalahan dan kontradiksi Alkitab sebenarnya hanyalah kesulitan dan atau paradoksi saja. Saya akan mencoba menjawab kesulitan-kesulitan tersebut dengan beberapa buku referensi sumber, antara lain buku Ketika Alkitab Mempertanyakan, kemudian dari Ensiklopedia Fakta Alkitab, kemudian dari buku Encyclopedia of Bible Difficulties, ya. Kemudian Bible Answer ini, ya. Nah, dan juga buku-buku lainnya di lemari perpustakaan saya, ya. Dengan menggunakan referensi-referensi tersebut, saya akan mencoba memberikan jawaban atas kesulitan-kesulitan tersebut. Baik, kita mulai yang pertama, yaitu masalah terkait pertanyaan apakah Allah menciptakan manusia lain selain Adam dan Hawa. Perlu diketahui, tidak ada satupun bagian di dalam Alkitab yang mengindikasikan kalau Allah menciptakan manusia lain selain Adam dan Hawa. Dalam Kejadian pasal 2 kita membaca di sana tertulis demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan. Ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi dan belum ada orang untuk mengusahkan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi. Itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Di situ ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Tuhan Allah berfirman, tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja, aku akan menjadikan penolong baginya yang sepadan dengan dia. Lalu Tuhan Allah membuat manusia itu tidur nyenyak. Ketika ia tidur, Tuhan Allah mengambil salah satu rusuk daripadanya, lalu menutup tempat itu dengan daging, dan dari rusuk yang diambil Tuhan Allah dari manusia itu dibangunnyalah seorang perempuan, lalu dibawanya kepada manusia itu. Kejadian 2 ayat 4-8, ayat 18, ayat 21, dan ayat 22. Perhatikan dalam ayat-ayat tersebut jelas mengatakan bahwa Adam seorang diri saja dan tidak ada manusia lain. Perasaan tidak baik kalau manusia itu seorang diri saja di atas. Di ayat yang ke-18 jelas menyatakan kesendirian Adam. Sehingga Allah menciptakan seorang wanita dari tulang rusuknya untuk menjadi pasangannya, yaitu Hawa. Jadi seluruh umat manusia saat ini merupakan keturunan dari Adam dan Hawa ini. Dan pastinya tidak ada manusia lain selain Adam dan Hawa pada waktu penciptaan. Nah, ini sesuai dengan afirmasi Rasul Paulus dalam Kisah Para Rasul pasal 17 ketika ia berkata kepada orang-orang Athena bahwa dari satu orang saja ia, yaitu Allah, telah menjadikan semua bangsa dan umat manusia untuk mendiami seluruh muka bumi, dan ia telah menentukan musim-musim bagi mereka dan batas-batas kediaman mereka. Jadi ini clear sudah menurut Alkitab. Tidak ada manusia lain selain Adam dan Hawa pada saat penciptaan. Dan semua manusia yang ada saat ini adalah keturunan langsung dari Adam dan Hawa. Sekarang yang kedua, masalah terkait pertanyaan siapakah istri Kain jika tidak ada manusia lain yang diciptakan selain Adam dan Hawa. Alkitab memang tidak secara khusus mengatakan siapa istri Kain. Nah, karena itu satu-satunya kemungkinan istri Kain adalah saudaranya sendiri atau keponakan perempuannya. Alkitab tidak mengatakan berapa umur Kain saat ia membunuh Habel di Kejadian pasal 4 ayat yang ke-8.
Namun dua hal yang pasti. Satu, Kain dan Habel sudah dewasa saat peristiwa Kain membunuh Habel itu terjadi. Itu Alkitab mengatakan mereka sudah bekerja, Kain sebagai petani dan Habel sebagai penggembala kambing domba. Ini tercatat dalam Kejadian 4 ayat yang kedua. Dan dua, Adam dan Hawa pasti sudah punya anak-anak lain selain Kain dan Habel. Dan jelas sekali mereka punya lebih banyak lagi anak di kemudian hari. Mana disebutkan dalam Kejadian 5 ayat 3 sampai 5. Demikian. Setelah Adam hidup 130 tahun, ia memperanakan seorang laki-laki menurut rupa dan gambarnya. Lalu memberi nama Set kepadanya. Umur Adam setelah memperanakan Set 800 tahun dan ia memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan. Jadi Adam mencapai umur 930 tahun lalu ia mati. Perhatikan frase, Adam memperanakan anak-anak lelaki dan perempuan setelah ia memperanakan Set. Fakta bahwa Kain ketakutan setelah ia membunuh Habel di Kejadian 4 ayat 14 mengindikasikan bahwa mungkin sekali pada waktu itu ada banyak anak, baik lelaki dan perempuan, yang sangat mungkin adalah anak atau cucu dari Adam dan Hawa. Nah, istri Kain dalam Kejadian 4 ayat yang ke-17 sangat mungkin merupakan anak atau cucu dari Adam dan Hawa. Karena Adam dan Hawa adalah manusia pertama dan satu-satunya, maka anak-anak mereka tidak punya pilihan selain saling menikah satu sama lain. Allah tidak melarang pernikahan antar anggota sekeluarga sampai ketika sudah cukup banyak manusia sehingga pernikahan insest tidak diperlukan lagi. Larangan ini ada dalam Imamat 18 ayat 6 sampai 18. Insest atau pernikahan antar saudara sering mengakibatkan kelainan genetika pada anak-anak. Karena ketika dua orang dengan gen yang sama, yaitu saudara laki-laki dan saudara perempuan menikah, berhubung gen mereka sendiri sudah memiliki cacat yang sama, anak-anak mereka akan mengalami kelainan genetika. Itu berdasarkan ilmu pengetahuan. Nah, ketika pasangan berasal dari keluarga yang berbeda, sangat kecil kemungkinan bahwa keduanya memiliki cacat genetika yang sama. Setelah berabad-abad, kode genetika manusia semakin lama semakin terpolusi atau terkontaminasi seiring dengan berlipat gandanya cacat genetika yang diturunkan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Adam dan Hawa tidak memiliki cacat genetika pada waktu penciptaan karena mereka diciptakan oleh Allah sempurna, sehingga memungkinkan mereka dan beberapa generasi mula-mula, yaitu keturunan dari Adam generasi pertama, kedua, atau ketiga, ya, untuk memiliki kualitas kesehatan melebihi apa yang sekarang kita miliki. Nah, anak-anak Adam dan Hawa hanya memiliki sedikit, kalaupun ada, cacat genetika. Karena itu mereka bisa menikahi anggota keluarga dengan aman. Ini kelihatannya memang aneh dari sudut pandang manusia modern saat ini, dan berlakunya hukum tidak boleh menikahi sesama saudara kandung atau insest. Tetapi di masa yang lalu, sebelum ada peraturan Alkitab di dalam Imamat pasal 18 ayat 6 sampai ke 18, di generasi awal setelah Adam, pernikahan saudara itu tidak menjadi masalah. Karena memang pada saat itu tidak ada orang lain untuk dinikahi. Jadi pada awalnya ketika Allah menciptakan seorang pria dan seorang wanita, generasi yang kedua atau ketiga atau keempat tidak punya pilihan selain saling menikahi antar anggota keluarga. Jadi jawaban atas pertanyaan dari manakah istri Kain, jika memang pada waktu itu tidak ada manusia lain diciptakan selain Adam dan Hawa, jelaslah jawabannya istri Kain adalah saudara kandungnya sendiri, itu anak dari Adam dan Hawa, atau mungkin juga keponakannya, anak dari saudara atau saudari Kain pada saat itu. Sekarang kita masuk yang ketiga, masalah terkait dengan pertanyaan apakah hari penciptaan merujuk pada satu hari sama dengan 24 jam ataukah satu hari sama dengan 1000 tahun sebagaimana disebutkan di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-8. Satu hari di dalam Kejadian pasal 1 merupakan 24 jam secara harafiah, bukan satu hari sama dengan
1000 tahun. Penyelidikan yang cermat atas kata di dalam bahasa Ibrani untuk kata hari dalam konteks penggunaannya dalam kitab Kejadian akan menghasilkan kesimpulan bahwa hari yang dimaksud merupakan waktu 24 jam secara harafiah. Kata Ibrani yom yang diterjemahkan sebagai hari dapat memiliki beberapa makna, yaitu satu, kata itu dapat merujuk pada masa 24 jam yang diperlukan oleh bumi untuk berputar pada sumbunya. Sebagai contoh, penggunaan kata yom untuk merujuk pada waktu 24 jam ada dalam Kejadian 7 ayat 11. 2. Kata itu juga dapat merujuk pada periode antara fajar dan petang. Sebagai contoh, penggunaan kata yom itu yang merujuk pada waktu antar fajar dan petang ada dalam Kejadian 1 ayat yang ke-16. 3. Kata itu dapat pula merujuk pada kurun waktu yang tidak khusus. Sebagai contoh, penggunaan kata yom ini untuk merujuk pada kurun waktu yang tidak tertentu dalam Kejadian 2 ayat yang keempat. Jadi apa artinya dalam Kejadian 1 ayat 5 sampai Kejadian 2 ayat yang kedua ketika digunakan dalam hubungannya dengan bilangan secara berurutan seperti hari pertama, hari kedua, hari ketiga, hari keempat, hari kelima, hari keenam, dan hari ketujuh? Apakah yang dimaksud ini adalah 24 jam atau sesuatu yang lain? Dapatkah yom sebagaimana digunakan di sini dipakai untuk merujuk masa waktu yang tidak tertentu? Kita dapat menentukan bagaimana yom harus ditafsirkan dalam Kejadian 1 ayat 5 sampai Kejadian 2 ayat yang kedua dengan mempelajari konteks kata itu dan membandingkannya dengan konteks lainnya di dalam Alkitab. Dengan demikian, kita membiarkan Alkitab menafsirkan dirinya sendiri. Perlu diketahui bahwa kata yom digunakan sebanyak 2301 kali dalam Perjanjian Lama. Di luar Kejadian 1, kata yom yang muncul bersamaan dengan angka digunakan sebanyak 410 kali. Dan selalu mengindikasikan hari yang biasa, yaitu masa 24 jam. Selanjutnya, kata petang dan pagi secara bersamaan digunakan sebanyak 38 kali, selalu mengindikasikan hari yang biasa. Sedangkan kata yom yang muncul bersamaan dengan kata petang dan pagi digunakan sebanyak 23 kali, juga selalu mengindikasikan hari yang biasa. Sementara itu kata yom yang muncul bersamaan dengan kata petang sebanyak 52 kali selalu mengindikasikan hari yang biasa. Konteks di mana kata yom digunakan dalam Kejadian 1 ayat 5 sampai Kejadian 2 ayat 2 menggambarkan hari sebagai petang dan pagi. Membuat amat jelas bahwa penulis Kejadian bermaksud menyatakan periode 24 jam. Ringkasnya, acuan pada kata petang dan pagi tidak ada arti lainnya kecuali kalau berarti 24 jam secara harafiah. Menurut Kejadian 20 ayat 9-11, Allah menggunakan 6 hari secara harafiah untuk menciptakan dunia sebagai contoh bagi manusia kerja 6 hari, beristirahat 1 hari. Allah tentu sanggup untuk menciptakan segala sesuatu secara cepat atau seketika kalau dia menginginkannya, kalau dia menghendakinya. Namun kelihatannya Allah bermaksud menyediakan contoh bagi manusia bahkan sebelum dia menciptakan manusia pada hari yang ke-6. Dia menceritakan dalam urutan dan keteraturan hari pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, dan keenam, termasuk menciptakan manusia dalam hitungan hari yang normal, yang harafiah 24 jam. Sekarang kita masuk yang keempat, masalah terkait pertanyaan apakah kematian Yudas karena gantung diri ataukah karena jatuh tertelungkup. Kematian Yudas karena gantung diri ataukah karena jatuh tertelungkup merupakan satu contoh dalam Perjanjian Baru yang oleh para kritikus atau polemikus dianggap sebagai kesalahan dan kontradiksi. Padahal sebenarnya adalah kesulitan, misteri, dan paradoksi seperti yang sudah saya jelaskan di depan tadi. Injil Matius pasal 27 ayat 5 menyebutkan bahwa kematian Yudas itu disebabkan karena ia gantung diri, sedangkan Lukas dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-18 menulis bahwa kematian Yudas disebabkan karena ia jatuh tertelungkup.
perutnya terbelah, dan semua isi perutnya tertumpah keluar. Nah, para polemikus dan kritikus menuduh dan menyatakan bahwa ini kontradiksi. Namun kekristenan menjawab bahwa ini bukanlah kontradiksi tetapi paradoksi. Artinya bisa dijelaskan. Kekristenan menjawab ini adalah paradoksi yang bisa dijelaskan. Karena kedua laporan penulis kitab itu benar adanya. Yudas memang gantung diri, kemudian oleh sesuatu hal talinya putus. Ia jatuh tertelungkup, perutnya terbelah, dan isi perutnya semuanya keluar. Kedua kisah kematian Yudas ini saling melengkapi satu sama lain. Baik Matius maupun Lukas yang menulis kisah para rasul tidak bertentangan satu sama lain di dalam menulis kisah tentang kematian Yudas. Kisah ini akan semakin dipahami apabila kita mempelajari lokasi Hakaldama di lembah Hinom, di mana Yudas menggantungkan dirinya. Matius 27 ayat yang kelima. Tepatnya di tepi lembah Ben Hinom. Di sana dikatakan, lalu ia jatuh tertelungkup dan perutnya terbelah, sehingga semua isi perutnya tertumpah keluar. Kisah para Rasul 1 ayat yang ke-18. Jadi kedua kisah tersebut tidak bertentangan karena memang Matius menjelaskan cara matinya Yudas yaitu gantung diri, sedangkan Lukas menjelaskan keadaan ketika Yudas mati, dia tertelungkup, perutnya terbelah sehingga isi perutnya keluar. Jadi tidak ada kontradiktif di sini. Namun masalah dalam kisah kematian Yudas ini belum selesai. Mengapa? Sebab para polemikus dan kritikus melihat semacam ada kesalahan lagi. Sekali lagi, melihatnya sebagai semacam ada kesalahan padahal sebetulnya tidak. Di mana Matius 27 ayat 6 dan 7 disebutkan bahwa para imam yang membeli tanah Hakaldama itu, sedangkan menurut kisah para rasul 1 ayat yang 18 menyebutkan bahwa Yudaslah yang membeli tanah tersebut. Nah, dari kedua laporan tersebut mana yang benar? Kata para polemikus dan kritikus. Sekali lagi, ini bukan kontradiksi tetapi ini paradoksi dan ini bisa dijelaskan. Kedua laporan itu benar bahwa para imam membeli tanah tersebut atas nama Yudas. Jadi yang membelinya adalah para imam atas nama Yudas, atau dalam bahasa sekarang seterpikat milik Yudas. Hal ini masuk akal. Nah, kata yang diterjemahkan dengan membeli dalam kedua ayat tersebut merupakan kata yang berbeda. Matius pasal 27 ayat 7 menggunakan kata egorajon yang berarti membeli secara transaksional, sedangkan Lukas dalam kisah para rasul 1 ayat 18 menggunakan kata ekstesato, lebih bermakna kata sindiran yang bukan bersifat transaksional. Kata sindiran dalam kisah para rasul 1 ayat 18 ini sesuai apabila dihubungkan dengan ungkapan upah pengkhianatannya yang jahat. Karena itu lebih tepat kata ekstesato tersebut diterjemahkan dengan mendapatkan. Nah, namun ternyata kesulitan tersebut tidak berhenti sampai di situ. Mengapa? Karena Matius menyebutkan itu terjadi berdasarkan nubuat Nabi Yeremia, Matius 27 ayat 7 sampai 9. Sedangkan ayat rujukan yang paling cocok dengan peristiwa ini kelihatannya adalah Zakaria 11 ayat 12 sampai 13. Jawaban untuk kesulitan ini adalah bahwa ketika Matius menyatakan peristiwa pembelian tanah tukang periuk itu merupakan penggenapan dari nubuat Nabi Yeremia, maka ia sedang memadukan unsur-unsur simbolisme nubuat Nabi Yeremia. Yeremia 32 ayat 6 sampai 9 dan Nabi Zakaria 11 ayat 12 sampai 13. Ketika memadukan kedua nubuatan ini seperti kebiasaan yang sering dipakai pada saat itu dalam mengutip ayat-ayat dari kitab para nabi, maka nama nabi yang tua dan terkenal yang disebutkan yaitu Yeremia, sedangkan nabi yang kurang terkenal tidak disebutkan. Hal semacam itu merupakan praktik yang lazim dalam kesusastraan abad pertama Masehi, yaitu ketika kitab-kitab Injil itu ditulis. Ingat, kita sedang membicarakan karya sastra kuno, bukan karya sastra modern seperti saat ini. Jadi kita tidak bisa membawa karya sastra pola pikir modern untuk menafsirkan dalam kasus ini untuk menyalahkan Matius, karena Matius memang tidak mengikuti kebiasaan penulisan zaman modern. Jadi saya kira soal ini sudah clear. Sekarang yang kelima, masalah terkait dengan pertanyaan berapa jumlah orang buta di Yeriko.
yang tertulis dalam kitab Injil. Laporan tentang penyembuhan orang buta di Yeriko, salah satunya adalah Bartimeus, memuat beberapa rincian yang berbeda yang oleh para kritikus dan polemikus dianggap sebagai masalah kekeliruan atau kesalahan Alkitab. Rincian catatan yang berbeda tersebut antara lain: 1. Matius menulis bahwa Tuhan menyembuhkan 2 orang ketika akan meninggalkan Yeriko. 2. Laporan lainnya menyebutkan ada 1 orang buta dan mencatat mujizat ini dilakukan ketika mereka memasuki Yeriko. Nah, pertanyaannya bagaimana kita menyelaraskan hal ini dan menunjukkan bahwa Alkitab tidak keliru? Pertama-tama, mengenai jumlah orang buta, jika Markus dan Lukas mengatakan hanya 1 orang buta, maka tentu saja ada kekeliruan dalam Alkitab. Namun ternyata mereka tidak menyatakan demikian. Artinya memang ada 2 orang buta. Dan salah satunya dikenali bernama Bartimeus. Nah, karena Bartimeus yang diketahui namanya atau yang dikenali, wajar saja apabila Markus dan Lukas memusatkan perhatian kepada Bartimeus ini dalam tulisan mereka. Logikanya adalah di mana ada 2 orang, pasti ada 1 orang. Artinya Markus dan Lukas memusatkan perhatian pada 1 orang buta, sedangkan Matius pada 2 orang buta. Karena itulah para kritikus harus menambahkan kata hanya untuk membuat laporan tersebut bertentangan. Nah, selanjutnya mengenai kapan mujizat itu terjadi, apakah ketika Yesus memasuki Yeriko atau keluar dari Yeriko? Jawabannya sederhana. Perlu diketahui bahwa ada 2 Yeriko, yaitu Yeriko lama dan Yeriko baru. Maka penyembuhan itu sangat mungkin terjadi sesudah rombongan Tuhan Yesus meninggalkan Yeriko lama dan ketika hendak masuk ke Yeriko yang baru. Jadi tidak ada pertentangan. Itu sebabnya, maka menurut Matius, ketika mereka keluar menunjuk kepada Yeriko lama, sedangkan Markus dan Lukas menunjuk kepada Yeriko baru ketika mengatakan mereka memasuki Yeriko. Dengan demikian, sekali lagi tidak ada kontradiksi dalam laporan semua penulis Injil mengenai peristiwa itu. Sekarang yang keenam, masalah yang terkait dengan pertanyaan penyembuhan orang gila di Gadara ataukah di Gerasa. Di dalam Matius 8 ayat 28 sampai 34 dan Markus 5 ayat 1 sampai 20 serta Lukas 8 ayat 36 sampai 39. Ini merupakan bagian Alkitab yang seringkali dipakai oleh para kritikus dan polemikus untuk menunjukkan kekeliruan Alkitab. Terdapat 2 perbedaan pokok dalam laporan tentang penyembuhan orang gila ini yang memuat rincian yang berbeda sehingga dianggap sebagai masalah kekeliruan dalam Alkitab. Yaitu, 1. Matius mencatat ada 2 orang gila, sementara Markus dan Lukas menyebut 1. 2. Matius mencatat penyembuhan ini terjadi di Gadara, sementara Markus dan Lukas menyebut di Gerasa. Pertanyaannya, bagaimana kita menyelaraskan atau mencocokkan kedua laporan yang berbeda ini? Pertama-tama, kasus ini serupa dengan kasus penyembuhan orang buta di Yeriko yang telah saya jelaskan tersebut di atas. Laporan Matius yang menyebut 2 orang tidaklah bertolak belakang dengan laporan Markus dan Lukas yang menyebut 1 orang yang kerasukan setan. Karena seperti dalam prinsip yang telah saya sebutkan di atas, di mana ada 2, pasti ada 1. Karena memang ada 2 orang yang kerasukan setan seperti yang dilaporkan oleh Matius. Tetapi Markus dan Lukas lebih memusatkan perhatian kepada yang lebih menonjol karena 1 orang tersebut dirasuk banyak roh jahat yang menamakan dirinya Legion atau Legion. Sebagai analogi,
Misalnya suatu ketika telah terjadi kecelakaan tunggal sebuah mobil dengan penumpang sebanyak 5 orang. Seorang jurnalis inisial A datang lebih awal untuk meliput dan memberikan laporan bahwa dari 5 orang yang ada di mobil, 1 orang meninggal. Sedangkan jurnalis B yang datang 2 jam berikutnya melaporkan bahwa dari 5 orang yang ada di mobil itu, 2 orang meninggal. Nah, pertanyaannya, mengapa laporannya berbeda untuk kasus kecelakaan mobil yang sama? Jawabannya, memang benar bahwa pada waktu jurnalis A datang, hanya ada 1 yang meninggal. Tetapi ketika jurnalis A pergi, 1 penumpang yang dalam keadaan kritis juga meninggal. Sehingga dalam laporan jurnalis B, ada 2 yang meninggal. Nah, dalam kasus ini jurnalis A tidak keliru karena ia melaporkan apa yang sebenarnya terjadi pada saat ia meliput, pada saat ia mencatat kecelakaan itu waktu dia datang. Sedangkan jurnalis B yang datang 2 jam kemudian mencatat juga peristiwa yang sama pada waktu dia datang. Tapi masalah penyembuhan orang gila di Gadara ini belum selesai. Bagaimana dengan masalah lokasi tempat kejadian peristiwa ini? Matius menyebut Gadara, sementara itu Markus dan Lukas menyebut Gerasa. Mana yang benar? Sekali lagi, keduanya benar. Nama Gadara adalah ejaan yang benar, tetapi lambat laun orang-orang mengejanya menjadi Gerasa, dan nama Gerasa itu akhirnya lebih populer di kalangan masyarakat pada saat itu. Hal ini tidak heran, sebab dalam abjad Ibrani, dalet atau huruf D dan bentuk res atau huruf R sangat mirip. Oleh sebab itu, jika nama tersebut disalin dalam bentuk abjad Ibrani atau Aram ke dalam bentuk huruf Yunani, maka Gadara mungkin saja dieja secara keliru menjadi Gerasa. Namun ejaan ini sangat populer, sehingga pada akhirnya orang lebih suka menyebutkan nama Gerasa ketimbang Gadara. Sebagai contoh, di Indonesia, kota Yogyakarta lebih dikenal dan populer dengan sebutan Jogja. Jadi ketika menyebut Jogja, maka yang dimaksud adalah Yogyakarta, sehingga orang tidak mungkin berpikir tentang kota yang lain. Kalau orang bertanya di mana Jogja, maka yang dimaksudkan ialah Yogyakarta. Terlepas dari perbedaan laporan tersebut, faktanya semua laporan Matius, Markus, Lukas sependapat bahwa semua roh jahat yang merasuki orang gila itu pindah ke dalam kawanan babi, yang menyebabkan babi-babi tersebut terjun dari tepi jurang ke danau dan tenggelam. Saya kira ini sudah clear. Sekarang yang ketujuh, masalah yang terkait dengan pertanyaan berapa ekor keledai yang dibawa Yesus. Matius 21 ayat 2 sampai 7, Markus 11 ayat 2 sampai 7, dan Lukas 19 ayat yang ketiga. Masalah muncul di sini karena Matius 21 ayat 2 sampai 7 menceritakan kepada kita bahwa terdapat seekor keledai betina dan induknya, dan keduanya dibawa kepada Yesus dan dipakai saat Yesus memasuki Yerusalem. Nah, sementara itu Markus dan Lukas menyebut hanya seekor keledai muda. Markus 11 ayat 2 sampai 7 dan Lukas 19 ayat 3. Jika ini bukan kontradiksi, lalu bagaimana kita menyelaraskan perbedaan ini? Apakah memang ada 2 ekor keledai atau hanya 1 ekor keledai muda? Sekali lagi, ini bukanlah kontradiksi. Sebab memang ada 2 ekor keledai, yaitu induk keledai dan anaknya, sesuai dengan yang dinarasikan dalam Matius 21 ayat 2 sampai 7. Sedangkan Markus dan Lukas ketika menulis kisah atau peristiwa tersebut lebih fokus pada anak keledai itu saja. Dan mereka menjelaskan bahwa anak keledai itu belum pernah ditunggangi orang. Ini adalah anak keledai yang muda dan tidak pernah ditunggangi. Ringkasnya, dalam peristiwa tersebut Markus dan Lukas memfokuskan perhatian mereka pada soal keledai yang belum pernah ditunggangi. Sedangkan Matius memfokuskan perhatian dalam tulisannya pada penggenapan nubuat
dalam Zakaria 9 ayat yang ke-9. Logikanya, jika memang ada 2 ekor keledai, maka paling tidak memang ada seekor keledai. Karena seperti saya katakan sebelumnya, di mana ada 2, pasti ada 1. Hanya menyebutkan 1 ekor saja tidaklah berarti bahwa tidak terdapat keledai lain di situ. Ini bukan sekedar masalah permainan kata, tetapi ini soal logika. Ingatlah bahwa para penulis Injil memiliki tujuan tertentu dalam menulis Injil-Injil mereka. Ini membuktikan bahwa sekalipun para penulis Injil menulis kisah yang sama, namun para penulis itu memiliki independensi individual dalam Injil yang mereka tulis. Tujuan Injil bukanlah untuk menceritakan kembali kejadian-kejadian secara kronologis dan mendetail hingga sekecil-kecilnya dan seakurat-ukuratnya. Tidak. Tujuannya adalah menyampaikan keabsahan Kristus, dan model ini adalah gaya sastra biografi Helenistik saat para penulis kitab Injil menulis Injil mereka. Nah, fakta bahwa Markus dan Lukas hanya menyebutkan mengenai seekor keledai muda tidaklah berarti bahwa ini adalah kontradiksi, sebagaimana kalau misalnya teman saya Albert dan Bonar datang ke rumah saya kemarin malam, tetapi hari ini saya menceritakan kepada teman saya Stanley apa saja yang telah dikatakan oleh Bonar di rumah saya kemarin dan tidak menyebut-nyebut tentang si Albert sama sekali. Apakah dengan saya tidak menyebut nama Albert ketika saya menceritakan Bonar kepada teman saya Stanley, itu menyatakan bahwa Albert tidak ada? Tidak, Albert tetap ada. Tapi saat saya bercerita kepada Stanley, saya fokus menceritakan tentang Bonar. Nah, kembali tentang keledai tadi. Pertanyaan yang tidak kalah pentingnya ialah, mengapa sampai 2 jika yang akan ditunggangi cuma 1? Yaitu keledai muda itu saja. Jawabannya sederhana. Keledai muda itu masih sangat muda dan belum pernah terpisah dari induknya. Makanya dia disebut keledai beban muda yang belum pernah ditunggangi. Artinya ia masih bergantung kepada induknya. Sehingga kedua binatang ini akan kemana-mana berdua, sebagaimana yang lazim terjadi pada berbagai spesies binatang di dunia ini. Dengan demikian, jelas tidak ada kontradiksi di sini. Apa yang saya jelaskan di atas hanyalah 7 dari beberapa kesulitan dalam Alkitab yang membutuhkan penyelidikan dan penjelasan yang lebih seksama. Dan saya menegaskan kembali bahwa kekristenan adalah kepercayaan yang rasional dan dapat dipertanggungjawabkan. Contoh-contoh penyelesaian dari berbagai bagian Alkitab yang dipermasalahkan oleh para kritikus dan polemikus tersebut di atas membuktikan bahwa tidak ada satupun yang kontradiktif pada Alkitab, tetapi lebih bersifat paradoksi. Perlu ditegaskan juga bahwa kontradiksi tidak bisa dijelaskan karena melanggar hukum logika, tetapi paradoksi bisa dijelaskan dan tidak melanggar hukum logika. Alkitab tidak mengandung kesalahan dan kontradiksi, tetapi memang ada misteri dan paradoksi di dalamnya. Hal-hal yang dianggap sebagai kesalahan dan kontradiksi dalam kepercayaan Kristen dan Alkitab sebenarnya hanyalah kesulitan, misteri, dan paradoksi yang membutuhkan penyelidikan, penelitian, dan penjelasan lebih dalam dan lebih lanjut. Sedangkan hal-hal yang dianggap tidak masuk akal atau irasional sebenarnya adalah melampaui akal atau suprarasional. Ini tidak bertentangan dengan hukum logika karena ini melibatkan Allah yang Maha Kuasa, supranatural. Untuk mengakhiri pembahasan ini, saya ingin mengutip pernyataan Profesor Roy Bijak dalam buku hermeneutiknya yang berjudul Basic Bible Interpretation, halaman 77. Ia mengatakan bahwa Alkitab itu bersifat koheren dan konsisten, di mana semua bagian-bagiannya saling bersesuaian dan saling berhubungan erat satu sama lain. Perlu diketahui, kelima kitab pertama di Perjanjian Lama ditulis oleh Musa sekitar tahun 1400 sebelum Masehi,
dan kitab terakhir di Perjanjian Baru yaitu kitab Wahyu ditulis oleh Rasul Yohanes sekitar tahun 90 Masehi. Jadi jika ditarik rentang waktu penulisan Alkitab dari kitab Kejadian sampai dengan kitab Wahyu berkisar sekitar 1500 tahun. Nah, pertanyaannya, bagaimana mungkin Alkitab itu bisa koheren dan konsisten sedangkan Alkitab itu terdiri dari 66 kitab yang ditulis oleh sekitar 40 penulis yang hidup pada zaman yang berbeda dengan rentang waktu sekitar 1500 tahun? Jawabannya, karena Alkitab hanya memiliki satu sumber, yaitu Allah sendiri. Nah, karena Alkitab itu berasal dari satu sumber, maka kitab-kitab dalam Alkitab itu harmonis, tidak bertentangan satu sama lain, melainkan saling melengkapi. Dengan kata lain, Alkitab tidak akan bertentangan dengan dirinya sendiri karena ia berasal dari Allah yang adalah kebenaran. Allah yang adalah kebenaran itu tidak mungkin memberikan Alkitab yang kontradiktif. Di dalam Allah hanya ada kebenaran dan di dalam Dia tidak ada kontradiksi karena Dia adalah sumber dari segala kerasionalan dan kebenaran. Nah, terkait dengan kesatuan Alkitab, maka ada 3 hal yang perlu diperhatikan ketika kita mempelajari Alkitab atau sebelum seseorang mengkritik Alkitab. 1. Bagian-bagian atau ayat-ayat yang nampaknya tidak sesuai atau sepertinya bertentangan satu sama lain haruslah ditafsirkan dengan mengingat keharmonisan Alkitab seperti yang saya jelaskan tadi di atas. 2. Bagian-bagian atau ayat-ayat yang sekunder atau yang samar-samar harus ditafsirkan berdasarkan bagian-bagian atau ayat-ayat yang primer, yang jelas pengertiannya dan yang masuk akal. 3. Ketika melakukan pendekatan terhadap Alkitab, maka haruslah menafsirkan bagian-bagian atau ayat-ayat dalam keseluruhannya atau komprehensif dan bukan secara parsial atau bagian-bagian saja. Nah, penafsiran itu haruslah harmonis dengan bagian-bagian atau ayat-ayat yang lain. Harmonis satu dengan yang lainnya. Ini hanya bisa dilakukan dengan menerapkan metode penafsiran Alkitab gramatikal historis yang kontekstual dengan memperhatikan antara lain budaya, politik, keagamaan, ragam sastra, linguistik, dan lainnya pada zaman atau pada saat Alkitab ditulis. Seperti yang saya jelaskan di dalam menjelaskan berbagai hal yang dianggap masalah atau kesulitan di dalam Alkitab tadi di atas. Kiranya penjelasan saya ini memberikan suatu wawasan kepada kita bahwa Alkitab yang kita miliki di dalamnya tidak ada kekeliruan, tidak ada kesalahan karena dia berasal dari Allah. Saya Sam, teolog Protestan karismatik.